wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam mengikuti contoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ibadah-ibadahnya, di dalam hal keduniaannya, dan barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW maka sungguh dia akan selamat baik dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin berbagi dari sedikit ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kami berikan kepada kalian suatu ilmu kecuali sedikit. Dari yang sedikit inilah kami mungkin saling berbagi kepada kita semua, mengingatkan untuk agar selalu senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ataupun mungkin kita mendengar orang-orang yang ketika kita menasihati mereka, menasihati untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memperbaharui tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada di antara mereka ada yang mengatakan, ketika kita menasihati mereka, ada yang mengatakan, "Ya, wahai Ustaz, mungkin yang tidak apa-apa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita harus selalu tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tawakalnya hanya tidak cukup juga, akan tapi usaha juga harus lebih kita kuatkan, lebih kita tingkatkan, lebih kita maksimalkan usaha dan kerja keras kita." Mungkin kalau kita sepintas mendengar ucapan-ucapan seorang tersebut, ucapan-ucapan mereka, mungkin itu benar. Akan tetapi kalau kita menelusuri kembali, untuk mempelajari kembali, mengingat kembali ucapan-ucapan mereka, bahwasanya ucapan mereka seakan-akan memisahkan antara ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras, menganggap bahwasanya tawakal itu berbeda, hal yang lain, dan kerja keras juga, usaha juga itu adalah hal yang lain. Akan tetapi padahal kalau kita merujuk kepada para ulama, bahkan kata salah seorang mengatakan bahwasanya tawakal dan usaha itu seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Para ulama mengatakan bahwasanya tawakal itu adalah sebagian, bahwasanya usaha dan tawakal itu adalah sebagian dari usaha. Sehingga bahkan dengan usaha dan kerja keras itu dapat seseorang itu akan berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kepadanya. Mungkin ada salah seorang yang memiliki bisnis dan memiliki bisnis yang terkenal, mungkin dari seorang teman tersebut dia tidak pernah bangkrut di dalam bisnisnya, tidak pernah turun, tidak pernah miskin. Dan lalu seorang tersebut dia mengatakan bahwasanya saya akan menanggung apabila engkau, dia mengatakan kepada temannya, apabila engkau bangkrut di dalam bisnismu, maka saya akan menanggung semua apa kebutuhanmu, maka saya akan mencukupkan engkau, maka aku akan bantu kamu di dalam menjalani bisnismu. Yang mungkin kita menyandarkan kepada kita, sehingga kita berharap kepada teman kita yang kaya tersebut,
mengharapkan kepada teman kita yang kaya tersebut bahwasanya kalau saya ketika saya jatuh miskin ada yang membantu saya, yaitu teman saya yang kaya yang tidak pernah bangkrut dalam bisnisnya. Kepada manusia saja, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala saja kita menggantungkan diri kita kepada mereka, hidup kita akan tenang. Kecuali kenapa kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan kebutuhannya. Allah mengatakan cukupkan. Allah yang pada saat ini mungkin kehidupan kita dalam keadaan kesulitan itu sama. Rob kita dalam keadaan mungkin kita ditimpa penyakit yang mungkin mengganaskan, yaitu COVID-19, itu sama Rob kita di saat ini dengan Rob yang kita terdahulu. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Bahkan sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya barang siapa yang seseorang tersebut benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dirinya dari segala kezaliman, dari segala permusuhan, dari segala macam mara bahaya yang apabila seorang tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangkan kepada dirinya. Hendaklah kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita renungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia berzikir, berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu, bismillahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat mengatakan bahwasanya sungguh orang tersebut akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seorang tersebut akan diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala kehancuran, dilindungi dari segala kecelakaan. Sampai-sampai setan itu tidak bisa mendekati orang tersebut. Lalu setan tersebut mengatakan kepada temannya mengatakan bahwasanya kamu tidak akan bisa mendekati orang tersebut, kamu tidak akan bisa mencelakai orang tersebut karena dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pegang doa ini ketika keluar dari rumah kita. Kita serahkan di dalam hati kita harapan, kita gantungkan di dalam hati kita harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menggantungkan diri kita kepada benda yang mungkin benda tersebut tidak akan memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Mungkin diantaranya adalah mungkin jimat misalnya, ataupun sebagai bentuk adalah cincin ataupun selainnya, batu yang mungkin kita anggap tersebut dapat menyelamatkan diri kita. Lalu pada saat kita keluar dari rumah kita, lalu kita lupa dan di tengah perjalanan kita dikena bahaya, lalu kita mengatakan, jika seandainya saya tidak membawa batu ataupun jimat, maka saya akan selamat di dalam perjalanan. Namun tapi karena saya tidak membawa batu tersebut, maka sungguh saya telah mendapatkan kecelakaan. Seorang tersebut menggantungkan ketawakalannya, harapannya
harapan agar dia dilindungi kepada benda di mana benda tersebut tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa kita tidak menggantungkan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada, walaupun tidak ada benda-benda yang mungkin kita anggap bahwasanya benda tersebut dapat melindungi kita, dapat memberikan kepada kita perlindungan, dapat memberikan kepada kita kekuatan. Akan tetapi kenapa kita tidak menggantungkan diri kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di dalam hal rizki juga hendaklah, bahkan apabila seseorang tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepadanya, akan berikan kepadanya segala urusan duniawianya. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Innakum idza tatawakkaluna haqqa tawakkalin la razaqakumullahu kama turzaqat tayr taqdu himasan wa taruhu bitawanan." Sungguh jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki tersebut kepada seekor burung, yang dimana seekor burung tersebut dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan temboloknya kosong. Dia keluar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, lalu pada sore harinya dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Inilah menandakan bahwasanya tawakal dan usaha itu tidaklah terpisah, dan bahkan ketawakalan bahkan sebab burung bahkan sampai Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya usaha tersebut, usaha yang dia usahakan, seekor burung yang dia usahakan tersebut itu bukan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab usahanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada burung tersebut karena ketawakalannya, harapannya seekor burung tersebut dia optimis. Jadi sehingga orang yang bermalas-malasan, orang yang hanya diam tidak mau bekerja, itulah bukanlah orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang senantiasa dia bekerja, yang senantiasa dia berusaha, lalu dia gantungkan harapannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik duniawianya ataupun akhiratnya. Ya, mungkin itulah beberapa nasihat, dan ini nasihat sebenarnya ditujukan kepada diri kami pribadi dan lebih umumnya kepada jamaah sekalian. Demikianlah beberapa nasihat yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kami berikan kepada kalian ilmu kecuali hanya sangatlah sedikit. Demikianlah beberapa